Pernahkah Anda merasa minder atau ragu dengan kemampuan diri sendiri? Saat bicara di depan umum, menghadapi situasi baru, atau bahkan saat membuat keputusan penting? Jika iya, Anda tidak sendiri. Hampir semua orang pernah merasakan hal yang sama. Namun, pertanyaan pentingnya adalah, apakah kita akan membiarkan rasa ragu itu terus menahan langkah kita, atau justru menjadikannya bahan bakar untuk melangkah lebih jauh? Selamat datang di Merdeka Berpikir, ruang untuk menenangkan pikiran dan mengasah diri. Kepercayaan diri adalah salah satu aspek paling penting dalam kehidupan kita. Ia menjadi pondasi yang menentukan bagaimana kita bertindak, berinteraksi, dan meraih tujuan hidup. Tanpa kepercayaan diri, bahkan potensi terbesar pun bisa terkubur. Dengan kepercayaan diri, kita mampu membuka pintu-pintu kesempatan yang mungkin sebelumnya tak pernah kita bayangkan. Seringkali kita berpikir bahwa orang percaya diri adalah orang yang tidak pernah takut. Padahal kenyataannya berbeda. Orang yang benar-benar percaya diri bukanlah mereka yang tanpa rasa cemas, melainkan mereka yang tetap melangkah meskipun rasa takut hadir. Bayangkan seorang mahasiswa yang harus presentasi di depan kelas. Tangannya berkeringat, jantung berdegup kencang, namun ia tetap maju dan berbicara. Di momen itulah kepercayaan diri diuji, bukan dengan menghilangkan rasa takut, tapi dengan menguasai diri di tengah rasa takut itu. Psikolog terkenal Albert Bandura menyebut konsep ini sebagai self-efficacy, yakni keyakinan bahwa kita mampu melakukan sesuatu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Menurut penelitian, orang dengan self-efficacy tinggi lebih tahan banting menghadapi tantangan, lebih berani mengambil risiko, dan lebih konsisten dalam usahanya. Kepercayaan diri juga penting karena 3 hal utama. Pertama, ia membantu kita mengambil keputusan. Di dunia yang penuh ketidakpastian, orang yang percaya diri akan lebih berani menentukan arah meski belum tahu hasil akhirnya. Kedua, ia memperkuat hubungan sosial. Orang yang percaya diri lebih mampu berinteraksi dengan tulus tanpa harus merasa terancam oleh pencapaian orang lain. Ketiga, ia membuka peluang. Banyak kesempatan besar hanya bisa diraih jika kita punya keberanian untuk mengetuk pintunya. Seperti kata Eleanor Roosevelt, tidak seorang pun bisa membuatmu merasa rendah diri tanpa persetujuanmu. Namun kita juga harus jujur bahwa membangun kepercayaan diri bukanlah hal yang mudah. Ada banyak tantangan yang bisa menggerogoti rasa percaya diri kita. Ketakutan akan kegagalan, rasa minder karena membandingkan diri dengan orang lain, atau trauma dari pengalaman masa lalu. Bahkan orang yang tampak sangat percaya diri di luar, kadang menyimpan kegelisahan dalam dirinya. Pernahkah Anda melihat seseorang yang tampak tegar, tersenyum dan berbicara lancar, tetapi kemudian mengaku bahwa sebenarnya ia menggemetar hebat? Itu wajar, itu manusiawi. Yang membedakan hanyalah apakah kita berhenti karena rasa takut atau tetap melangkah meski rasa takut ada. Lalu bagaimana cara membangun kepercayaan diri? Berikut beberapa langkah praktis yang bisa kita mulai lakukan. Persiapan dan pengetahuan. Rasa percaya diri sering lahir dari persiapan. Ketika kita mempersiapkan diri dengan baik, entah itu untuk ujian, wawancara kerja, atau presentasi, kita akan lebih tenang. Bahasa tubuh. Tubuh kita bisa mempengaruhi pikiran kita. Postur tegap, senyum, dan tatapan mata yang mantap dapat meningkatkan rasa percaya diri, bahkan sebelum orang lain menilai kita. Berbicara positif pada diri sendiri. Kata-kata membentuk realitas. Daripada berkata, saya tidak bisa, ucapkan, saya akan mencoba. Kalimat sederhana ini bisa menggeser pola pikir kita. Fokus pada progres, bukan kesempurnaan. Jangan tunggu sempurna untuk merasa percaya diri. Nikmati prosesnya. Keberanian untuk mencoba sudah merupakan pencapaian tersendiri. Keluar dari zona nyaman. Kepercayaan diri seperti otot. Ia tumbuh ketika dilatih. Mulailah dari hal kecil seperti berani bertanya, berbicara di depan kelompok kecil, atau mencoba hobi baru. Dukungan sosial. Lingkungan yang positif akan mempercepat pertumbuhan rasa percaya diri. Cari teman, mentor, atau komunitas yang mendukung perjalanan Anda. Sejarah juga menunjukkan banyak tokoh besar yang berhasil karena kepercayaan diri mereka. Thomas Edison gagal ribuan kali sebelum menemukan bola lampu. Bayangkan jika ia berhenti di percobaan ke-100. Dunia mungkin akan berbeda. J.K. Rowling, penulis Harry Potter, ditolak berkali-kali oleh penerbit. Namun ia terus mencoba hingga akhirnya karyanya dikenal di seluruh dunia. Kisah-kisah ini memberi kita pelajaran bahwa kepercayaan diri bukanlah tentang tidak pernah gagal, melainkan tentang terus bangkit meski berkali-kali jatuh.
Kepercayaan diri juga erat kaitannya dengan refleksi diri. Filosof seperti Friedrich Nietzsche pernah berkata, dia yang memiliki alasan untuk hidup dapat menanggung hampir segala cara. Artinya, ketika kita tahu tujuan kita, ketika kita yakin akan arah hidup kita, maka kepercayaan diri akan mengikuti. Cobalah tanyakan pada diri Anda, apa tujuan terbesar saya? Apa yang benar-benar saya inginkan dalam hidup? Pertanyaan-pertanyaan ini dapat membantu Anda membangun keyakinan yang lebih dalam. Kepercayaan diri adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Ia tumbuh perlahan dari pengalaman, pembelajaran, dan keberanian kecil sehari-hari. Setiap kali kita berani melangkah meski ragu, setiap kali kita mencoba meski takut, setiap kali kita bangkit setelah jatuh, itulah saat kepercayaan diri kita tumbuh. Bayangkan diri Anda berdiri di puncak gunung. Angin bertiup kencang. Jalan yang ditempuh terasa berat, tetapi akhirnya Anda sampai juga. Dari atas, semua perjuangan tampak sepadan. Begitu juga dengan perjalanan membangun kepercayaan diri. Sebagai penutup, mari kita ingat, kepercayaan diri bukan berarti tidak pernah takut, melainkan berani bertindak meski rasa takut hadir. Mulailah dari langkah kecil hari ini karena keberanian kecil yang konsisten akan membawa pada kemenangan besar di masa depan. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Saya juga ingin mendengar pendapat Anda. Apa tantangan terbesar Anda dalam membangun kepercayaan diri? Tulis di kolom komentar, mari kita diskusikan bersama. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di Merdeka Berpikir berikutnya.